Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mutarom, SPDI, MPDI, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan saya Yolanda Artamevia, NIM 2030210077. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi mengenai inteligensia, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensia dan kecerdasan jamak. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mawaddah, saya sendiri dan Karina Plihartini. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Mawaddah. Kepadanya disilahkan. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi inteligensi. Definisi inteligensia. Istilah inteligensi berasal dari kata Latin intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, inteligensi disebut dengan adzaka yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Inteligensi sering diartikan dengan kecerdasan. Istilah cerdas sendiri sudah lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila seseorang tahu banyak hal, mampu belajar cepat, serta berulang kali dalam memilih tindakan yang efektif dalam situasi yang rumit, maka disimpulkan bahwa ia orang yang cerdas. Inteligensi erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, inteligensi merupakan hal yang sangat berkaitan, seolah-olah inteligensi merupakan penentu keberhasilan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan, dan merupakan suatu penentu keberhasilan dalam semua bidang kehidupan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi inteligensia. 1. Faktor bawaan, di mana faktor ini ditemukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, cukup pintar, dan sangat pintar, meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Yang kedua, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 3. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia, terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang keempat, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Di samping kebebasan memilih metode tersebut, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sini dapat kita simpulkan bahwa keempat faktor di atas saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lainnya. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seseorang, tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan kepada salah satu faktor saja. Itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih saudari Mawaddah sudah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolanda Artamevia, NIM 2030210077, akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi inteligensia. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek, yakni yang pertama aspek fisiologis atau yang bersifat jasmania, yakni kondisi umum jasmania
dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Maksudnya, untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa juga dianjurkan untuk pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup. Yang kedua, aspek psikologis atau yang bersifat rohania. Di antaranya, faktor rohania siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial adalah yang pertama, inteligensi siswa. Maksudnya, pada umumnya, inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan dan atau penyesuaian diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif, tepat terhadap objek. Yang ketiga, bakat siswa. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, secara global, bakat itu mirip dengan inteligensi. Itulah sebabnya seseorang anak yang berinteligensi sangat cerdas atau cerdas luar biasa disebut juga dengan sebagai anak yang berbakat. Yang keempat, minat siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang kelima, motivasi siswa. Dalam perkembangannya, motivasi dibedakan menjadi dua macam, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari diri siswa yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal sendiri memiliki dua macam, yakni yang pertama lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial seperti lingkungan sosial sekolah seperti guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Maksudnya peran guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperhatikan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar. Misalnya rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Yang kedua, lingkungan non-sosial adalah faktor-faktor yang termasuk non-sosial seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal, keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Maksudnya, faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan
siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor pendekatan belajar terdiri dua macam, yakni yang pertama pendekatan belajar deep atau mendalam atau intrinsik. Misalnya, mungkin sekali berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu. Maksudnya, oleh karena itu, gaya belajar yang serius dan berusaha memahami materi yang seperti ini lulus dengan nilai yang baik adalah penting, tapi yang lebih penting adalah memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan bermanfaat bagi kehidupannya. Yang kedua, pendekatan belajar surface atau dari luar atau ekstrinsik. Misalnya, mau belajar karena dorongan dari luar atau ekstrinsik, antara lain takut tidak lulus yang mengakibatkan dia malu. Maksudnya, oleh karena itu, cara belajar yang santai, asal hafal, dan tidak mementingkan yang terlalu dalam. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Karina Prihartini. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Karina Prihartini, NIM 2030210105. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu D tentang kecerdasan jamak. A. Pengertian kecerdasan jamak. Kecerdasan dapat dikatakan kemampuan tertinggi yang dimiliki seorang manusia. Dengan adanya kecerdasan, maka bisa membantu seorang manusia dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul di kehidupannya. Kecerdasan ini tentunya sudah dimiliki sejak manusia lahir, dan peran orang tua tentunya memberikan stimulasi dan baik kepada anak sejak usia dini agar kecerdasan yang dimilikinya bisa berkembang seiring waktu. Karena kecerdasan ini dapat tumbuh di dalam otak anak apabila belajar dijadikan sebagai modal utama. Kecerdasan dapat dikatakan juga memiliki manfaat yang besar apabila anak bisa menggunakan akal kecerdasannya dengan baik. Mengapa anak perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan aspek kecerdasan majemuk lainnya? Karena anak memiliki taraf kecerdasan belajar yang berbeda. Maka tantangan pendidik ialah bagaimana agar bisa terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Terkait dengan mengembangkan model pembelajaran, peran guru ialah mengajari anak-anak dengan yang mudah dipahami agar anak bisa menguasai suatu pelajaran maupun menangkap informasi. Dari segi etimologi, jamak berarti banyak. Berarti kecerdasan jamak itu yang lebih dari satu. Bahasa aslinya kecerdasan jamak dikenal istilah multiple intelligence atau dalam singkatannya MI. Jadi kecerdasan jamak ialah berbagai kemampuan yang dimiliki setiap individu dengan kecerdasan dengan tingkatan yang berbeda. B. Aspek pengembangan kecerdasan jamak. Gardner menyatakan bahwa ada 7 aspek intelijensia, artinya kompetensi intelektual yang berbeda. Kemudian bertambah menjadi 8 aspek kecerdasan. Akan tetapi dalam penerapan di Indonesia ditambah menjadi 9, yaitu spiritual. Baiklah, untuk lebih memahami tentang kecerdasan majemuk yang dapat dikembangkan pada diri setiap anak didik, maka berikut ini akan saya bahas. 1. Kecerdasan linguistik ialah kecerdasan mengolah kata atau menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara mengajarkan membaca dan menulis. Tujuannya agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan
maupun tulisan dengan baik. 2. Kecerdasan angka. Menurut Thomas Armstrong, ia mendefinisikan bahwa kecerdasan logis matematis diartikan sebagai kemampuan menggunakan angka secara efektif. Jadi agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara mengajarkan bermain puzzle dan mengenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu. Tujuannya agar anak mampu memecahkan berbagai masalah menggunakan logika dan mengenal angka melalui belajar menghitung. 3. Kecerdasan gambar. Kecerdasan ini ialah berhubungan erat dengan kemampuan anak, di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah. Jadi agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara mengajarkan menggambar dan melukis. Tujuannya agar dapat melatih anak dan merangsang kreativitas anak juga imajinasinya. 4. Kecerdasan tubuh atau kinestetik ialah suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya kita mampu melakukan gerak-gerakan yang bagus, berlari dan menari. Jadi, agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara mengajarkan menari dan berbagai olahraga. Tujuannya agar untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anak sesuai di bidangnya dengan untuk mengasah kecerdasan fisik. 5. Kecerdasan musik ialah kemampuan menangani bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Jadi agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara beri kesempatan dan berikan stimulus ringan. Adapun strategi pembelajarannya yaitu dengan cara musik super memori dan musik suasana. Tujuannya untuk mengenali musik agar anak belajar mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. 6. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Jadi, agar anak bisa mengembangkan kecerdasan ini melalui belajar kelompok dan menumbuhkan sikap ramah. Tujuannya agar anak bisa belajar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan bisa mandiri. 7. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan diri untuk berpikir secara relatif, yaitu mengenai perasaan dan proses pemikiran diri. Jadi, agar anak bisa mengembangkan keterampilannya yaitu dengan menciptakan citra diri positif jika ini berada di sekolah, jika di rumah bercakap-cakap dengan minat atau keadaan diri anak. Tujuannya agar anak memiliki sikap hormat pada guru dan orang tua, mengetahui kegiatan apa yang tengah ia minati. 8. Kecerdasan naturalistik ialah keahlian dalam mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies flora dan fauna dari sebuah lingkungan individu. Jadi, agar anak bisa mengembangkan keterampilannya, yaitu dengan cara membedakan benda tak hidup dan mengamati alam. Tujuannya agar anak memiliki sikap hormat pada alam sekitar. 9. Kecerdasan spiritual ialah berkaitan dengan ajaran agama dan moral. Jadi agar anak bisa mengembangkan keterampilan yaitu dengan cara melalui cerita atau dongeng untuk menggambarkan perilaku baik buruk. Tujuannya agar anak dapat mengetahui mana perilaku baik dan mana yang buruk. Baiklah, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Karina Prihartini yang sudah menjelaskan materi yang ketiga. Dan baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai inteligensia, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensia dan kecerdasan jamak. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.